Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuria Rahmi, nomor induk mahasiswa 212060096, Prodi PGMI 6C, akan menjelaskan LK1 sampai 3 PLP Manajemen Sekolah. Yang pertama yaitu lembar kerja. Yang pertama, di sini ada identitas sekolah, nama sekolah MI Ma'arif NU Insan Cendekia, NPSN atau nomor pokok sekolah nasional 699277702, NSS nomor statistik sekolah 111235710015, jenjang akreditasi C, status swasta, alamat Jalan Betet Bawang nomor 1 RT 1 RW 9 Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, kode pos 64135, nomor telepon 0354 673112. Sejarah berdirinya MI Ma'arif NU Insan Cendekia yaitu berdiri sejak tahun 2013. Madrasah ini semula adalah madrasah diniyah yang didirikan para kiai dan tokoh masyarakat Betet. Salah satunya adalah Kiai Haji Fuad Taqiyuddin Yunus. Mengingat semakin pentingnya pendidikan bagi masyarakat, para pendiri berusaha untuk mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia. Maka madrasah yang semula digunakan untuk madrasah diniyah ditambah pendidikan formal, yaitu madrasah wajib belajar Ma'arif NU Insan Cendekia. Dalam rangka memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, maka MI Ma'arif NU Insan Cendekia Kota Kediri berusaha untuk menyusun rencana, program, dan kegiatan selama 4 tahun dalam RKM sebagaimana tersebut dalam amanat Permendiknas nomor 19 tahun 2007. RKM ini akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran madrasah pada setiap tahun berjalan. Yang berikutnya yaitu lembar kerja PLP Manajemen Sekolah. Yang kedua adalah membahas tentang struktur organisasi sekolah. Di sini ada pembina yayasan yaitu Dr. Haji Muhammad Naim, Dewan Komite Alfi Zahiro, Kepala Sekolah Najib, Unit Perpustakaan 1 Dwi As'alul Afifah. Kemudian ada Kepala Tata Usaha dan Bendahara yaitu Nevia Okti Nilasari. Kemudian Waka Kesiswaan Bapak Rahman Kamim dan Waka Kurikulum Uswatun Hasanah. Kemudian ada Koordinator BTH yaitu Mukhlisin. Tata usaha kepegawaian kesiswaan ada Ayu Talita Nur Aida, operator Muhammad Aris, pustakawan Sri Rahayu. Kemudian ada caraka 1 yaitu Rahmat, caraka 2 Sri Rahayu, caraka 3 yaitu Yatina. Kemudian wali kelas 1 Mekah yaitu Nila Firdausi, wali kelas 1 Madinah Sri Utami, wali kelas 2 Mekah Isyati Rodiah, wali kelas 2 Madinah Lutfiatus Silviani, wali kelas 3 Mekah Siti Khoriah, wali kelas 3 Madinah Ismi Mila Azmi, wali kelas 4 Mekah Roman Kamim, wali kelas 4 Madinah Faiz Khairatul Umami, wali kelas 5 Mekah Fitri Rahmawati, wali kelas 5 Madinah Abdul Wahab, wali kelas 6 Mekah Nisa, wali kelas 6 Madinah Lailatul Fatimah. Ada siswa masyarakat dan keamanan yaitu Bapak Supardi. Di sini ketua komite yaitu Alfi Zahiro, wakil ketua komite Nasrin Hudayati, sekretaris Nur Umianah Bendahara Utari, wakil sekretaris Sutiana, wakil bendahara Dewi Maisaro. Bidang penggalian sumber daya madrasah atau usaha yang pertama yaitu Imron Jazuli, 2 Ika Sri, 3 Yesi Tri Rezeki, yang keempat Nur Lailiyah. Bidang pengelolaan sumber dana madrasah yang pertama yaitu Haja Sulistiawati, Omariana Lilia Nancy. Yang selanjutnya yaitu bidang pengendalian kualitas pelayanan masyarakat yang pertama yaitu Nasihatul, yang kedua Rizky Fuada, yang ketiga Imam Mukhtar, yang terakhir ada bidang sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu Malik Zunaidi, yang kedua Samsul Gharib, yang terakhir yaitu Irma Puji Astuti. Berikutnya ada identitas guru. Yang pertama yaitu Dr. Haji Muhammad Naim Musafik, Kediri 3 Desember 1967.
alamat Kecamatan Pesantren, Kepala BP3 MNU. Selanjutnya yaitu Insinyur Haji Hasan Bisri, Kediri, 3 Desember 1966, alamat Blabak, Ketua Yayasan. Yang ketiga yaitu Bapak Najib, lahir di Kediri, 9 September 1984, asal Blabak, Kabupaten Kediri. Beliau adalah Kepala Madrasah MI Ma'arif NU Insan Cendikia. Berikutnya yaitu Mar'atus Sholihah, lahir di Kediri, 6 Agustus 1993, alamat Ngasem, Kabupaten Kediri, status guru. Berikutnya yaitu Mukhlisin, lahir di Kediri, 1 Januari 1977, alamat Pesantren Kota Kediri, status guru. Selanjutnya yaitu Muhammad Muhdil Umam, lahir di Kediri, 22 Juni 1997, alamat Ngadiluih, Kabupaten Kediri, status guru. Berikutnya yaitu Abdul Wahab Syahroni, lahir Nganjuk, 29 September 1990, alamat Nganjuk, status guru. Berikutnya yaitu Andrian Yuda Prasetya, lahir Kediri, 11 Februari 1988, alamat Tinalan Pesantren Kediri, status guru. Berikutnya yaitu Faiz Khairatul Umami, lahir Kediri, 30 Oktober 1995, alamat Blabak, Kota Kediri, status guru. Berikutnya yaitu Lailatul Khotimah, Kediri, 17 Juli 1993, alamat Manis Renggo, Kota Kediri, status guru. Selanjutnya yaitu Lutfiatus Silviani, lahir Kediri, 15 September 1999, alamat Mojo, Kabupaten Kediri, status guru. Berikutnya Muhammad Farid, lahir Kediri, 9 Maret 1986, status guru. Berikutnya yaitu Nila Firdausi, lahir di Kediri, 11 April 1996, alamat Ngadiluih, status guru. Kemudian Nisa Uzilaika, lahir di Kediri, 9 Maret 1991, alamat Blabak, Pesantren Kota Kediri, status guru. Berikutnya yaitu Rahman Kamim, lahir di Barito Utara, 18 November 1992, alamat Kandat, Kabupaten Kediri, status guru. Berikutnya Siti Khoniah, lahir di Kediri, 26 Maret 1993, alamat Ngadiluih, status guru. Kemudian Tias Esti Kurniawati, lahir di Bogor, 10 Februari 1990, alamat di Ngurah, Kabupaten Kediri, status guru. Berikutnya Sri Utami, lahir di Kediri, 3 Mei 1996, alamat Kandat, Kabupaten Kediri, status guru. Kemudian Siti Musyarofah, lahir di Kediri, 3 Desember 1963, alamat Wates, status guru. Kemudian Sonia Khori Imaida, lahir di Kediri, 20 April 1996, alamat Ngurah, Kabupaten Kediri, status guru. Kemudian Uswatun Hasanah, lahir di Kediri, 28 September 1994, alamat Ngurah, Kabupaten Kediri, status guru. Kemudian Fitri Rohmawati, lahir di Sragen, 9 Juni 1986, alamat Pesantren Kediri, status guru. Kemudian Dwi As'alul Afifah, lahir di Kediri,
14 Maret 1998. Alamat Kandat, Kabupaten Kediri, status guru. Kemudian Devianti Eka Safitri, lahir di Tulungagung 1 April 1999. Alamat Manis Renggo, Kota Kediri, status guru. Kemudian Sri Rahayu, lahir di Kediri 11 Desember 1983. Alamat Tibetet sebagai tenaga kebersihan. Kemudian Muhammad Taufik Firmansyah, lahir di Kediri 21 Oktober 1995. Alamat di Kandat, Kabupaten Kediri, status guru. Kemudian Ismi Mila Azmi, lahir di Kediri 3 September 1999. Alamat Kandat, status guru. Kemudian Evi Khairunisa, lahir di Kediri 6 Mei 1997. Alamat pesantren, status guru. Kemudian Wahyu Nur Aida, lahir di Kediri 25 Mei 1992. Alamat Wates, Kabupaten Kediri, status guru. Kemudian Isyati Rodiah, lahir di Kediri 26 Maret 1991. Alamat Ngasem, Kabupaten Kediri, status guru. Kemudian Muhammad Aris Mariano, lahir di Kediri 11 Juni 1996. Alamat Mojoroto, Kota Kediri, status operator sekolah. Kemudian Rahmat, lahir di Kediri 22 Juli 1990. Alamat Ngadirejo, status tenaga kebersihan. Yang terakhir yaitu Supardi, lahir di Kediri 26 Juni 1959. Alamat di Pakunden, status sebagai satpam. Selanjutnya yaitu lembar kerja PLP Manajemen Sekolah yang ketiga adalah deskripsi tugas sesuai bagan. Yang pertama yaitu Dr. Haji Muhammad Naim Musafik, jabatan Kepala BP3MNU. Tugasnya yaitu pokok dan fungsi mengelola, mengkonsolidasikan tata kelola lembaga, kepemimpinan, kebijakan strategis, dan pengembangan kelembagaan. Yang kedua yaitu Haji Hasan Bisri, jabatan Ketua Yayasan. Tugasnya yaitu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota dan pengurus yayasan. Yang ketiga yaitu Najib, jabatan sebagai kepala madrasah. Tugasnya yaitu merencanakan, mengelola, memimpin dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan. Berikutnya yaitu Mar'atus Sholihah, jabatan guru. Tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta. Yang kelima yaitu Mukhlisin, jabatannya sebagai guru. Tugasnya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang keenam Muhammad Muhdil Umam, jabatan guru. Tugasnya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketujuh yaitu Abdul Wahab Syahroni. Yang kedelapan yaitu Andrian Yuda Prasetya. Yang kesembilan Faiz Khairatul Umami. Yang kesepuluh Lailatul Khotimah. Yang kesebelas Lutfiatus Silviani. Yang ke-12 Muhammad Farid. Yang ke-13 Nila Firdausi. Yang ke-14 Nisa Unzilaika. Yang ke-15 Rahman Kamim. Yang ke-16 Siti Khaniah. Yang ke-17 Tias Esti. Yang ke-18 Sri Utami. 19 Siti Musyarofah.
Yang ke-20 Sonia Khori Imaida. Yang ke-21 Uswatun Hasanah. 22 Fitri Rohmawati. 23 Dwi Alul Afifah. 24 Devianti Eka Safitri. Yang ke-25 Nevia Okti Nilasari. Jabatan sebagai Kepala TU. Tugasnya yaitu membina dan mengembangkan tugas-tugas ketatausahaan, meneliti, dan kemudian membuat surat baik surat masuk maupun surat keluar sesuai dengan disposisi atau instruksi kepala sekolah. Memantau pelaksanaan 6K, bertanggung jawab atas penggunaan stempel sekolah. Kemudian Sri Rahayu, jabatan sebagai tenaga kebersihan. Tugasnya yaitu memelihara kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan di suatu tempat, kantor, atau instansi. Yang ke-27 Muhammad Taufik Firmansyah, jabatan sebagai guru. 28 Ismi Mila Azmi, jabatan sebagai guru. 29 Evi Khairun Nisa, jabatan sebagai guru. 30 Muthaliyah, jabatan sebagai guru. Yang ke-31 Wahyu Nur Aida, jabatan sebagai guru. Yang ke-32 Isyati Rodiah, jabatan sebagai guru. Muhammad Aris Mariono, jabatan operator. Tugasnya adalah mengelola aplikasi Dapodik, mengelola aplikasi PMP, mengelola aplikasi SBM, pelayanan administrasi tata usaha, verifikasi dan validasi peserta didik, mengelola inventaris sarana dan prasarana, mengelola aplikasi sekolah. Yang ke-34 yaitu Rahmat, jabatan sebagai tenaga kebersihan. Yang terakhir yaitu Supardi, jabatan sebagai satpam. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, memberikan layanan dan informasi, serta melakukan tugas-tugas lain yang dibutuhkan seperti menyeberangkan murid, wali murid, dan guru, agar seluruh warga sekolah selamat dan merasa aman, nyaman saat berada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 2120696 akan menyampaikan tentang analisis SWOT MI Ma'arif NU Insan Cendekia Betet. Strengths atau kekuatan. Yang pertama adalah madrasah sudah membentuk tim pengembang kurikulum madrasah. Yang kedua adalah madrasah menyusun KTSP tahun pelajaran 2023-2024 yang sudah disahkan dengan melibatkan pengawas, perwakilan pengurus yayasan, komite, kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu sebanyak 90% guru menyusun perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Yang keempat yaitu madrasah memiliki jumlah buku yang sesuai dengan standar, minimal satu anak satu buku untuk mata pelajaran PAI dan tematik. Yang kelima yaitu semua guru sudah berpendidikan S1 dan S2. Yang keenam, siswa per kelas di madrasah tidak melebihi standar maksimal. Yang ketujuh, madrasah menyusun dan melaksanakan program geram. Yang kedelapan, madrasah memiliki program unggulan yaitu madrasah literasi dan madrasah tahfidz. Yang kesembilan, sebanyak 50% siswa kelas 6 mampu menghafal juz 30. Yang ke-10, sebanyak 90% guru melaksanakan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang terakhir yaitu program pengembangan diri ekstrakurikuler sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah sebanyak 25% guru belum menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua, madrasah memiliki alat peraga IPA, IPS, dan matematika, tapi belum banyak digunakan. Yang ketiga, hanya 15%, 4 dari 26 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat, yaitu program unggulan madrasah berupa program madrasah literasi sudah terlaksana, tetapi hasilnya belum terkondisikan secara baik. Yang kelima, yaitu penggunaan sarana prasarana perpustakaan belum maksimal, perlu penyegaran.
Yang keenam, masih 60% guru menggunakan media yang tidak sesuai. Yang ketujuh, masih 70% guru mengajar sesuai langkah-langkah yang ada di RPP. Yang terakhir yaitu masih 80% guru tidak bisa menyusun kisi-kisi soal. Berikutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, didirikannya sebuah madrasah ibtidaiyah memberikan berbagai peluang yang signifikan dalam mendukung perkembangan pendidikan dan pengembangan karakter anak-anak. Dengan memberikan pendidikan keagamaan yang berkualitas, madrasah ini dapat menjadi pusat pembentukan karakter dan moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu didirikannya sebuah madrasah ibtidaiyah memberikan berbagai peluang yang signifikan dalam mendukung perkembangan pendidikan dan pengembangan karakter anak-anak. Dengan memberikan pendidikan keagamaan yang berkualitas, madrasah ini dapat menjadi pusat pembentukan karakter dan moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, adanya kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan bakat dapat menjadi peluang untuk menggali potensi siswa di luar akademis. Madrasah dapat menjadi tempat bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, sehingga menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama adalah dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa karena itu materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran, membuka peluang kepada siswa, sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi diri perpustakaan yang telah disiapkan. Pada metode proyek, pemecahan masalah atau inquiry siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Pergeseran ini membuat guru tidak hanya menggunakan sumber belajar tertulis sebagai satu-satunya sumber belajar siswa dan hasil belajar siswa hanya dalam bentuk teks. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tetapi dari aktivitas dalam proses pembelajaran yang dikembangkan dan dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Yang kelima yaitu semua materi pembelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Yang keenam, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Pada waktu lalu pembelajaran berlangsung ceramah. Yang ketujuh, peningkatan dan keseimbangan antar keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Hasil belajar pada rapat tidak hanya melaporkan angka dalam bentuk pengetahuannya, tetapi menyajikan informasi menyangkut perkembangan sikapnya dan keterampilannya. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di sini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.